Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, sekarang saya ajak Anda ke Asia Tengah. Kita ke sebuah negara pecahan dari Uni Soviet. Ini dia guys, negara Tajikistan. Nah, Tajikistan ini merupakan sebuah negara yang mayoritas beragama Islam Sunni dengan mazhab Hanafi. Dan agama ini Islam ya maksudnya, diakui juga secara tradisi di Tajikistan mulai tahun 2009 ya, maksudnya mazhab Hanafinya ini. Nah guys, kalau kita lihat penduduk Tajikistan ini 95%-nya itu beragama Islam Sunni, kemudian 3%-nya Syiah, dan juga beberapa Sufi ya sisanya. Nah, Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas di sini ternyata dibawa oleh orang Arab ya. Ini sudah sejak abad ke-7 Masehi. Nah, sejak saat itu Islam telah menjadi bagian integral dari budaya ya, jadi nggak bisa dilepas dari budaya Tajikistan. Nah, misalnya negara Samanid menjadi pelindung setia arsitektur Islam dan menyebarkan budaya Islam Persia jauh ke wilayah tengah-tengah di Asia Tengah. Nah guys, ada juga Ismail Samani yang dianggap sebagai ayah dari atau bapak dari bangsa Tajik. Nah, ini dipromosikan oleh ini ya, para pendakwah Muslim di seluruh wilayah. Dan populasi di Asia Tengah ini mulai menerima Islam dalam jumlah yang signifikan, dan terutama di Taraz ya. Nah, sekarang pada zaman modern ini merupakan wilayah Kazakhstan. Nah, selama dikuasai oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis, nah usaha untuk mensekulerkan masyarakat sebagian besar ternyata tidak berhasil, dan era pasca Soviet telah melihat peningkatan yang ditandai dengan praktek keagamaan yang sudah mulai meningkat ya. Kemudian jumlah muslim yang berpuasa selama bulan suci Ramadan juga cukup tinggi ya, hingga 99% dari muslim di pedesaan dan 70% di kota-kota berpuasa selama bulan Ramadan terakhir ya. Dan kebanyakan muslim Syiah, ini khususnya Ismailiyah, ini berada di wilayah Gorno-Badakhshan, nah yang terpencil, serta kabupaten tertentu di wilayah Khatlon Selatan dan di Dushanbe, ini ibu kotanya ya. Di antara agama-agama lainnya, ini ada Imam Ortodoks Rusia yang dipraktikkan hanya oleh Rusia yang tinggal di dalamnya, meskipun jumlahnya itu mulai menyusut ya pada tahun 1990 ketika negara-negara yang ada di wilayah Asia Tengah yang merupakan pecahan dari Rusia itu mulai merdeka. Nah, beberapa kelompok Kristen kecil lainnya ini ada ya yang tinggal di Tajikistan, dan mereka itu menikmati kebebasan dalam beribadah. Nah, ada juga sih komunitas Yahudi yang jumlahnya juga sangat kecil. Oke guys, kerudung tradisional di Tajikistan ini ternyata dipakai sebelum zaman modern ya, namanya Faranji, dan itu dulu sempat dilarang oleh komunis Soviet. Nah, selama 70 tahun ya kontrol politik Soviet ini membuat kebijakan yang cukup ini ya, yang cukup gencar, tapi belum mampu memberantas tradisi Islam, karena memang Islam dengan budaya Tajikistan ini sudah menyatu guys. Nah, kampanye anti-Islam Soviet ini terbesar ya, terjadi pada akhir 1920-an sampai akhir tahun 1930-an. Nah, sebagai bagian dari pengendalian luas terhadap agama secara umum. Nah, pada periode ini banyak muslim fungsionaris itu tewas ya, dan pelajaran agama dan ketaatan yang kemudian sangat dibatasi. Nah, setelah Soviet diserang sama Jerman tahun 1941,
ada kebijakan resmi ya terhadap Islam moderat. Nah, salah satu perubahan yang terjadi ini ada persetujuan ya pada tahun 1943. Nah, ini ada Dewan Muslim untuk Asia Tengah, tapi ini merupakan dewan yang sangat dikendalikan ya oleh Kremlin waktu itu ya. Dan wilayah Asia Tengah kenapa kok diadakan dewan, karena memang di Asia Tengah ini yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet ini merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam guys. Jadi agama Islam di Tajikistan memang bukan sebuah bukan sebuah identitas yang hanya di muka saja, tapi sudah mendarah daging gitu. Malahan di ini ya, untuk saat ini meskipun ada usaha untuk mensekulerkan agama atau mungkin negara maksudnya ya, tapi usaha ini tetap mendapatkan ya semacam inilah ya, mungkin perlawanan ya, karena Islam belakangan memang tambah lama tambah meluas guys. Oke guys, kemudian lagi di Tajikistan ini ada sebuah tradisi, yaitu seni menyulam syakan ya. Adalah praktek yang ini ya, berkaitan sama menjahit gambar simbolis di atas kapas atau sutra dengan benang berwarna cerah. Nah, sulaman ini menggambarkan gambar-gambar mitologis alam atau kosmos. Nah, sulaman ini dilakukan pada pakaian dan barang-barang rumah tangga biasa ya, seperti gorden, spray dan juga bantal. Nah, ya pokoknya syakan ini adalah bagian terpenting ya dari upacara pernikahan dan pengantin wanita guys. Terus kemudian juga mengenakan kemeja syakan, dan juga pengantin pria mengenakan kopiah bersulam yang disebut sebagai taki. Nah guys, wanita dan gadis Taji ini biasanya akan mengenakan pakaian syakan ya, atau syakan bacanya ya. Nah, selama festival dan hari libur nasional. Nah, seni untuk pembuatan atau seni menyulam ini ternyata sudah dilakukan ya sejak oleh perajin ini secara turun-temurun. Jadi ya para perajin akan mendapatkan bantuan dari anak perempuannya dan anggota keluarga lainnya. Jadi dari sinilah ilmu menyulam itu kemudian berkembang ya guys ya, dari generasi ke generasi. Jadi ya nggak sampai kehilangan gitu guys orang-orang yang menguasai seni menyulam seperti ini. Oke, ini jadi cukup ini ya, cukup bagus ya untuk ditiru guys ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Dan jangan lupa ini ya, simak bahasan-bahasan yang lainnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.